kan dari segi busananya kan tertutup benar gitu. Jadi itu dia nanti malah kita terus gitu. Apalagi kasusnya kita tahu sebelumnya sama mantan suaminya seperti apa, dan sekarang dia itu sama halnya kayak mantan suaminya terlebih dahulu gitu. Jadi kayak omongan dia sendiri yang kayak kemakan gitu loh sama dia sendiri sekarang gitu loh. Jadi ya nanti bakal dampak besarnya ke dia bakal besar banget gitu loh kalau misalkan dia jujur dari sekarang gitu loh kebenarannya seperti apa gitu. Kita kan sebagai masyarakat ya, apalagi saya juga termasuk ya kita kan menunggu kan kebenarannya itu seperti apa gitu loh. Benar nggak sih terjadi nikah, terjadi mahar atau apa-apa gitu ya pokoknya. Tapi untuk semua itu aku doain aja sih semua itu yang terbaik. Makanya gimana ya, sebagai perempuan juga kita harus benar-benar mencari tahu terlebih dahulu sosok beliau itu siapa, sosok laki-laki itu siapa, dan apakah masih punya status pernikahan kah atau hubungan kah atau apakah. Kalau kita cuma dibilang sudah talak, kayaknya untuk kita diajak ke melangkah ke lebih jauhnya itu kayak kita masih pikir ulang beberapa kali deh, apalagi cuman omong-omong doang kan. Pokoknya sebagai perempuan ya pokoknya sekarang harus lebih pintar-pintar lah gitu. Sekarang ya aku juga sebagai laki-laki kan pasti kalau misalnya mendekatkan seseorang perempuan kan pasti bersikeras bagaimana caranya biar perempuan itu dapatkan setelah kita ya. Pokoknya yang terpenting benar-benar cari tahu ke sedalam-dalamnya lah. Kalau misalkan statusnya beliau tuh seperti apa gitu, jadi kita pun jangan salah melangkah. Apalagi Inara kan tahu kasus sebelumnya seperti apa. Sayang untuk disayangkan sih gitu sebenarnya. Dan aku juga lihat beritanya Inara ini kayak shock gitu loh. Jadi apa yang dulu diberitakan kepada suaminya terjadi kepada dia saat ini gitu kan. Ya dibilang cocok ya mungkin cocok karena yang tadi aku bilang, karena beritanya yang dulu sama apa yang sekarang dia alami gitu. Dia aku sih melihat kasihan juga sih sama dia. Kalau emang misalkan itu terjadi benar ya gitu. Kalau misalkan terjadi nggak benar ya alhamdulillah pasti kasihan lah. Apalagi anak-anaknya kan pasti melihat sosial media sekarang ada ngeri-ngerinya ya gitu. Jadi makanya kita tuh public figure tuh harus benar-benar kayak kita tuh benar-benar yang gimana ya, yang benar-benar ya jejak digital itu harus benar-benar hati-hati banget gitu. Karena kenapa? Karena itu di saat ini nggak ada dampak untuk kita. Tapi kita kalau udah punya keluarga kan kita pasti bisa di searching kan gitu. Kita seperti apa dulunya gini gitu sih. Dan sekarang kabarnya juga diduga mantan suami Inara juga terseret karena menyebarkan video rekaman CCTV. Itu masih diduga. Itu masih diduga kan. Ya pokoknya doaku kan terbaik aja sih. Semoga itu nggak benar kalau yang misalnya yang mengatakan itu suaminya Ridwan kan, mantan suaminya kan. Dan kabarnya juga minggu lalu istrinya juga melaporkan Inara. Ini kan saling lapor-melapor nih Bang. Ya mungkin karena kalau mantan istrinya yang istri ya, karena mungkin dia udah punya bukti yang kuat, mungkin dia udah ngantongin beberapa bukti dan itu cukup untuk bisa dilaporkan, ada pasalnya, ya kenapa enggak gitu. Karena pasti seorang istri juga melihat kelakuan suaminya, kabarnya udah menikah lagi, dikasih dia, apalagi dia mempunyai bukti 2 jam kan CCTV itu. Jadi kayak ya aku maklumin aja sih sebenarnya untuk jadi seorang istri karena pasti itu sakit. Kak, melihat pro kontra terkait pernikahan siri di Indonesia, dimulai dari sebenarnya masalah nikah lagi ya. Pernikahan siri itu kan termasuk poligami. Iya. Sebenarnya kalau poligami di Islam diwajibkan. Ya. Cuman kan kita harus ada kedua belah pihak yang benar-benar tahu gitu. Itu kayaknya lebih enak gitu. Ketimbang kita harus diam-diam gitu, sembunyi-sembunyi dan akhirnya satu sama lain tidak akur gitu. Jadi akhirnya itu bukan suatu menjalin kebahagiaan yang seutuhnya, tapi malah jadi jatuhnya penyakit ya gitu. Penyakit yang jadi rumah tangga yang udah enak jadi kita bikin nggak enak kan gitu.
sayang sih sebenarnya, sayang. Dan ini kan bisa dibilang kontroversi juga kayak terkait pernikahan siri lah. Pastilah gitu, walaupun tuh poligami itu di Indonesia tuh disahkan ya, tapi pasti poligami itu pasti pernikahan siri apalagi itu pasti selalu kontroversi gitu, karena ya tadi aku bilang ada salah satu pihak yang kayak sembunyi-sembunyi gitu loh, itu nanti segala sesuatu dia obrolin dulu ya kedua belah pihak atau istri jadi biar percaya. Tapi dalam kasus ini menurut kakak siapa yang salahnya paling besar di antara dua orang ini? Sebenarnya dua-duanya yang salah, lebih kan kenapa nggak teliti gitu aja sih, kenapa nggak cari tahu gitu loh, kenapa harus terburu-buru, apakah ya aku nggak tahu sih sebenarnya di balik ini semua tuh kenapa bisa Inara bisa 100% percaya sama cowoknya gitu loh, terus cowoknya juga kenapa bisa memilih Inara, aku juga nggak tahu. Oke. Dan sekarang kabarnya Inara kena cancel culture. Kenapa? Kena Ya karena itu gitu loh, karena kita itu apalagi kan Inara kan terlihat kita seorang muslimah yang baik gitu loh, berbahagia dengan baju-bajunya yang ampun gitu loh, gitu. Terus tiba-tiba ada masalah nikah siri ini, pastilah suatu brand juga nggak mau kena dampaknya gitu loh, karena kan itu juga suatu usaha kan, kalau misalnya suatu usaha kita menggait salah satu orang yang lagi bermasalah kan berdampak besar banget ya ke usaha itu, jadi untuk disayangkan sih sebenarnya ada kasus seperti ini. Oke, Bang, mungkin terakhir pesan-pesannya buat Inara dan sekumpulan lainnya. Pokoknya untuk Inara semoga bisa dilalui masalah ini. Pokoknya doa yang terbaik buat Inara. Semoga kedepannya bisa lebih teliti lagi dalam mengambil keputusan. Kasihan buat anaknya gitu loh, kalau memang bisa menang gitu. Ya semangat buat Inara. Oke, doa terbaik juga. Ada doa terbaik juga buat ya, mereka. Doa terbaik itu buat Inara ya gimana ya, harus tetap sabar gitu loh, karena apa yang kita lakukan kita harus terima resikonya gitu loh. Oke, sip.